Calon psikolog mempersembahkan 13 kebiasaan buruk yang membuatmu tidak disukai orang lain. Ada sebuah kepercayaan yang mengatakan bahwa memiliki kemampuan untuk disukai banyak orang adalah sebuah bakat alami. Ada juga yang mengatakan bahwa individu-individu yang mudah disenangi sesamanya memang sudah terlahir dengan sifat tersebut. Terkadang, mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak terlalu disukai orang lain, tetapi, itu bukan berarti kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah disukai atau tidaknya kamu oleh orang lain bergantung pada tingkat kecerdasan emosionalmu, dan ketahuilah kalau kamu dapat mengasah hal tersebut. Menjadi pribadi yang mudah disukai tidak hanya melibatkan perilaku-perilaku yang harus kamu lakukan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang harus kamu hindari. Dalam video ini, admin akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan apa saja yang membuat seseorang tidak disukai sesamanya sehingga kamu dapat menghindari melakukannya. Nomor 1, memotong pembicaraan orang lain. Kebanyakan individu suka menjadi pusat perhatian ketika mereka berbicara. Salah satu perilaku yang dapat dengan mudah membuatmu tidak disukai orang lain adalah dengan terus-menerus memotong pembicaraan mereka. Lain kali, jika lawan bicaramu menceritakan sesuatu yang sudah kamu ketahui, jangan mencela mereka dan mengatakan kalau kamu sudah pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Sebaliknya, jadilah pendengar yang baik, dan biarkan hingga mereka selesai berbicara. Kalau seseorang ingin curhat denganmu tentang masalah mereka, mereka ingin agar kamu mendengarkan keluh kesah mereka dengan seksama dan penuh perhatian. Orang-orang sangat tidak suka jika kamu selalu memotong pembicaraan mereka dan langsung menyampaikan opinimu sendiri. Perilaku ini memberitahu mereka bahwa kamu tidak menghargai mereka serta apa yang mereka katakan. Nomor 2, sikap merendah untuk meroket. Banyak orang yang menyombongkan diri mereka sambil dibaluti kerendahan hati, dan itulah yang disebut dengan sikap merendah untuk meroket. Contoh dari perilaku tersebut adalah mengucapkan kata-kata seperti, "Saya ini sangat gendut, karena berat badan saya di timbangan hanya 45 kg, atau, "Padahal saya kemarin tidak belajar, tetapi saya heran mengapa nilai ujian saya bisa mendapat angka 100. Individu-individu yang berkata demikian menjelek-jelekan diri mereka sendiri untuk menyembunyikan kesombongan mereka, namun, sayangnya orang lain dapat melihatnya dengan jelas. Perilaku yang satu ini sangat tidak disukai karena seseorang tidak hanya menyombongkan diri mereka, tetapi mereka juga berusaha untuk menipumu. Nomor 3, bersikap terlalu baik. Orang-orang cenderung tidak mempercayai mereka yang bersikap terlalu baik, karena mudah bagi kita untuk menjadi curiga dan ragu-ragu dengan mereka. Individu-individu yang terlalu baik cenderung tidak dipercayai orang lain, karena kita berpikir bahwa kebaikan yang berlebihan tersebut terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kita merasa curiga bahwa pasti ada motif tersembunyi di balik kebaikan tersebut dan karena alasan itulah, kita harus selalu menjadi diri kita sendiri di sekitar orang lain. Bersikap baik memang merupakan suatu hal yang terpuji, tetapi, jika kebaikanmu terlalu berlebihan, orang-orang tidak akan bereaksi seperti yang kamu harapkan. Nomor 4, menunjukkan ketidaksukaan terhadap peliharaan orang lain. Kamu harus menyadari bahwa orang-orang sangat protektif terhadap hewan peliharaan mereka. Ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagimu, tetapi, bagi sebagian individu, hewan peliharaan mereka dianggap seperti anak mereka sendiri. Coba pikirkan baik-baik. Bagaimana perasaanmu jika seseorang menunjukkan ketidaksukaan atau tidak menghormati anak-anakmu? Tentu saja, kamu pasti tidak akan suka dengan mereka. Selain itu, banyak orang yang mempercayai insting hewan peliharaan mereka. Jika hewan peliharaan mereka tidak menyukaimu, maka mereka juga cenderung tidak menyukaimu. Jadi, lain kali, ketika kamu mengunjungi seseorang yang memiliki hewan peliharaan, ingatlah bahwa piaraan tersebut telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Kalau kamu benar-benar tidak menyukai hewan kesayangan mereka, akan lebih baik jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Nomor 5, tidak mengembalikan barang yang telah kamu pinjam. Kebiasaan yang satu ini masih sering dilakukan orang-orang dan tentunya akan membuatmu dibenci orang lain. Maksud admin, kamu pasti tidak akan suka jika seseorang meminjam sesuatu darimu dan tidak mengembalikannya. Maka dari itu, setiap kali kamu meminjam sesuatu kepada orang lain, kamu harus segera memulangkannya setelah kamu selesai menggunakannya. Lalu, yang paling penting adalah, jika kamu pernah meminjam uang kepada orang lain, maka kamu harus membayar mereka kembali secepat mungkin. Nomor 6, membiarkan orang lain terus-menerus mentraktirmu.
Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 99,9% individu tidak menyukai seorang teman yang tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk dirinya sendiri. Perlu diingat bahwa ketika kamu pergi nongkrong dengan sekelompok orang, maka kamu harus membayar segala sesuatu yang kamu konsumsi untuk dirimu sendiri. Uang selalu menjadi hal yang sensitif dan tidak seorang pun ingin merasa dimanfaatkan, jadi, jangan pernah membuat orang lain mengira kalau kamu hanya memanfaatkan mereka atau mengharapkan mereka untuk mentraktirmu. Jika kamu tidak memiliki uang yang cukup untuk mengikuti gaya hidup teman-temanmu, kurangilah keluar nongkrong bersama mereka. Nomor 7, terlalu banyak menceritakan masalahmu kepada seseorang yang baru kamu kenal atau temui. Memang, adalah hal yang bagus jika kamu bisa menjadi terbuka dan mencurahkan pikiran serta perasaanmu kepada orang lain, tetapi, janganlah terlalu cepat dan terlalu berlebihan dalam melakukannya. Ingatlah untuk tidak menceritakan seluruh masalahmu kepada seseorang yang baru saja kamu temui dan tunggulah hingga kamu menjalin ikatan yang lebih erat dengan mereka. Terlalu banyak mengeluhkan masalahmu kepada individu-individu yang baru kamu kenal dapat membuat mereka mengira bahwa kamu hanya memanfaatkan mereka. Kamu hanya boleh terbuka dengan orang-orang yang peduli denganmu, bersedia mendengarkan curhatanmu, dan mau memberikan solusi atas persoalanmu. Nomor 8, tidak mampu mengontrol emosi. Beberapa pertanda yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki emosi yang stabil adalah ketika mereka membentak orang lain, menghancurkan barang-barang, dan melakukan berbagai hal-hal ekstrim lainnya di saat mereka dikuasai amarah. Perlu diketahui bahwa perilaku-perilaku tersebut menandakan bahwa kamu tidak dapat dipercaya dan mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Melakukan itu akan membuat orang-orang meragukan stabilitas emosimu dan bertanya-tanya apakah kamu mampu bertahan di bawah tekanan atau tidak. Tidak peduli seberapa marahnya kamu pada seseorang, berlaku kasar pada mereka akan membuatmu terlihat buruk. Tidak ada yang suka berada di sekitar orang yang tampaknya tidak dapat diprediksi dan tidak stabil emosinya. Nomor 9, berpikiran tertutup. Orang-orang tidak suka berbicara dengan individu yang tidak mau memahami sudut pandang sesamanya dan menganggap bahwa dirinya selalu benar. Berpikiran terbuka, serta mau mendengarkan pendapat orang lain adalah sifat yang sangat disukai, jadi, janganlah terlalu cepat menghakimi seseorang atau selalu berusaha menunjukkan betapa salahnya mereka. Memang, kamu tidak harus setuju dengan pemikiran orang lain, namun, jika kamu bersedia mendengarkan dan benar-benar mencoba memahami mengapa mereka memegang teguh opini mereka, mereka akan sangat menghargaimu. Nomor 10, menyipitkan mata. Studi menunjukkan bahwa individu-individu yang tidak sepenuhnya membuka mata mereka dapat terkesan licik, tidak dapat dipercaya, sombong, dan dingin. Ketika kamu berkencan, menyipitkan matamu bisa membuatmu terlihat seksi, tetapi hanya jika situasinya tepat dan suasana hati pasanganmu sedang baik. Mata yang setengah terbuka mengindikasikan sikap tertutup, sedangkan mata yang sepenuhnya terbuka menandakan sikap keterbukaan yang sangat disukai orang lain. Nomor 11, memasang foto profil yang terlalu dekat dengan wajahmu. Dalam layanan online, misalnya seperti sosial media, kamu dapat mengunggah foto profilmu agar orang lain dapat mengenalmu atau melihat seperti apa penampilanmu. Tetapi, memasang foto profil yang jaraknya terlalu dekat dengan wajahmu memiliki beberapa kelemahan. Tidak hanya menunjukkan ketidaksempurnaan kecil yang tidak ingin kamu perlihatkan, melakukan demikian juga akan membuatmu tampak kurang dapat dipercaya. Penelitian mengungkapkan bahwa orang-orang merasa tidak nyaman ketika seorang individu yang belum mereka percayai, berada terlalu dekat dengan mereka meskipun itu hanyalah sebuah foto. Pada dasarnya, kita memang tidak menyukai wajah atau foto wajah yang terlalu dekat, karena itu bersifat invasif dan mengancam. Nomor 12, terlalu banyak berbagi di sosial media. Studi telah menunjukkan bahwa orang-orang yang terlalu banyak berbagi tentang kehidupan mereka di media sosial melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pengakuan yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata. Mereka suka mencari perhatian karena mereka ingin disukai, namun, dengan melakukan itu, mereka justru membuat orang lain tidak menyukai mereka. Pikirkanlah baik-baik. Kamu pasti merasa tidak nyaman jika seseorang terus-menerus memberitahumu setiap detail kecil dari kehidupan sehari-hari mereka. Ya, media sosial memang memungkinkanmu untuk mengekspresikan dirimu dan menyampaikan informasi yang bermanfaat, tetapi kamu harus selalu berhati-hati dalam melakukannya. Nomor 13, sering membatalkan rencana.
Apa pendapatmu tentang seseorang yang selalu saja membatalkan rencana yang telah kamu buat dengan dirinya? Pasti cukup menjengkelkan, bukan? Nah, jika kamu memiliki kebiasaan yang satu ini, sadarilah kesan apa yang kamu tinggalkan pada orang lain. Tentu saja, setiap individu pastinya tahu bahwa terkadang ada hal-hal atau urusan mendadak yang benar-benar penting yang dapat menghalangi seseorang untuk memenuhi janjinya. Tetapi, jika kamu terus-menerus membatalkan rencana, orang-orang akan mulai malas membuat rencana denganmu dan berpikir bahwa kamu tidak menganggap mereka penting. Oleh karena itu, mulai sekarang, ingatlah untuk meluangkan waktu bersama dengan mereka yang kamu cintai dan sayangi. Cara terbaik untuk membuat orang-orang menyukaimu adalah dengan menunjukkan bahwa kamu menyukai, menghargai dan menghormati mereka. Mudah disukai banyak orang adalah sifat yang tentunya kita inginkan untuk diri kita sendiri. Ketika ke-13 kebiasaan yang telah admin sebutkan masih sering kamu lakukan, kamu dapat dengan mudah membuat orang lain tidak menyukaimu. Dengan menyadari dampak negatif apa yang akan ditimbulkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, kamu dapat menghindari melakukannya dan pada akhirnya, kamu akan menjadi pribadi yang lebih disukai orang lain. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.